diasumsikan bahwa yang biaya pendaftaran adalah bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak ada di kegiatan adik-adik UKM atau yang tidak di-cover dalam kegiatan UKM. Tetapi ada pemateri lain yang menyampaikan dari Kementerian Keuangan bahwa seharusnya itu menjadi penerimaan dari yang harus diterima ke rekening. Tapi untuk saat ini memang belum ada payung hukum untuk kegiatan untuk biaya pendaftaran. Jadi mudah-mudahan segera ada arahan dari Kementerian Keuangan terkait biaya yang dipungut dari masyarakat untuk kegiatan adik-adik UKM. Mungkin itu Mas Toto, dua pertanyaan yang bisa kami jawab. Ada dua chat, Pak Taufan dari Pak Edi dan satunya lagi dari Mas Hari Karyati. Monggo Mas Taufan. Dari Pak Wadek 3 FMIPA, apakah sudah ada koordinasi dengan BPP tentang honor pemateri yang bisa dibantu oleh bagian keuangan fakultas dalam mentransfer honor tersebut? Monggo Pak Taufan. Untuk yang kita sampaikan sore ini sementara adalah mekanisme yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan melalui UKM Universitas. Untuk koordinasi dengan fakultas, ini kami masih belum, tetapi beberapa fakultas memang sudah melaksanakan proses transfer. Kita segera mengkoordinasikan terkait mekanisme honor pemateri, apakah kita seragamkan melalui transfer atau tunai. Karena memang kegiatan adik-adik UKM itu dimungkinkan masih melalui online. Ini Mas Toto. Pertanyaan dari di atas Pak Edi itu ada satu pertanyaan lagi, yaitu terkait dengan permisi Pak dari Hari Karyati. Permisi Pak, apakah file SPJ-nya bisa di-share? Jadi mungkin yang dimaksud adalah LPJ di fakultas dengan universitas kan beda gitu Pak Taufan. Mohon arahan atau pencerahannya. SPJ. File SPJ. Format SPJ berarti. SPJ yang di-upload ataupun diselesaikan oleh UKM universitas yang di dalamnya atau pertanggungjawabannya ada dari Bu WR 2 dan BPP Universitas. Kalau di fakultas, kewenangan ada di BP Fakultas dan mengetahui adalah BPK Fakultas. Itu mungkin Mas Topan. Saya pikir untuk file SPJ apakah bisa di-share? Jika untuk hal-hal tertentu, saya pikir kalau di-share, istilah di-share ya
nggak bisa. Tapi nanti akan kami perjelas lagi yang dimaksud di share ini bagaimana? Apa di-upload di suatu sistem atau apa gitu. Kalau memang membutuhkan file SVJ, biasanya akan dilayani oleh pihak fakultas atas izin dari fakultas. Saya pikir itu Mas. Oke, terima kasih Pak Tovan. Kami silakan Bapak Ibu adik-adik peserta BIMTEK pada hari ini untuk menyampaikan pertanyaan ataupun masukannya terkait dengan proses RAP ataupun pertanggungjawaban keuangan yang nantinya akan dilakukan atau dilaksanakan khususnya adik-adik UKM fakultas yang akan melakukan kegiatan dan pengajuan dana. Ada beberapa catatan tadi yang disampaikan Pak Taufan terkait dengan honorarium pemateri, karena selama ini mungkin yang dilakukan adik-adik belum memahami secara pasti terkait dengan berapa pajak yang dibebankan pada pemateri tersebut. Sebaiknya itu mau melakukan pembayaran ataupun transfer honor pemateri, mohon berkoordinasi atau menanyakan pihak keuangan ataupun bendahara yang ada di fakultas masing-masing. Hal ini untuk menghindari kesalahan transfer yang nantinya juga akan merugikan penyelenggara kegiatan tersebut. Oke, dari Mas Pak Hari Karyati ini, ternyata PPT yang disampaikan Pak Taufan, oke, nanti akan kita share melalui chat, termasuk materi yang sebelumnya juga kami share. Untuk materi keuangan akan segera kami share. Itu Pak Taufan, silakan Pak Taufan, barangkali ada penjelasan lebih lanjut ataupun evaluasi terkait kegiatan adik-adik sebelumnya, di mana ada beberapa poin yang perlu kita perbaiki ataupun kita sempurnakan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Terima kasih untuk Pak Yarto atas di forum chatnya bahwa sekedar usul mohon dipertimbangkan pengajuan dan pelaksanaan kegiatan Ormawa di bulan Desember. Risiko tidak dapat berjalan secara maksimal. Kita di tingkat kantor pusat universitas sudah mendeteksi bahwa kegiatan adik-adik UKM yang di bulan Desember kita sampaikan bahwa setidaknya di bulan November sudah mulai turun atau grafik menurun. Harapannya di bulan Desember kegiatan adik-adik sudah banyak yang terselesaikan. Misalnya ada kegiatan yang sifatnya mengadakan di bulan Desember, kita arahkan untuk diawali. Memang beberapa UKM harus melaksanakan kegiatannya di bulan Desember. Hal ini untuk mendeteksi berapa dana yang kita siapkan untuk pengajuan adik-adik di bulan Desember. Memang jika dilaksanakan di bulan Desember, maka akan beresiko. Dan alhamdulillah untuk kegiatan adik-adik UKM tahun 2022 itu tidak ada yang tertinggal pembayarannya, sehingga permasalahan yang kita hadapi berkurang. Untuk panitia tetap mengikuti di standar biaya SBU universitas, jadi 10 sen. Hal ini
sesuai yang disampaikan Ibu Sandra. Untuk chatting pertanyaan Muhammad Iqbal, permisi Bapak, izin bertanya, kegiatan sudah disetujui oleh Wadek dengan RAP yang sudah disetujui. Apakah kami ketika proses melakukan kegiatan dana tersebut dapat cair di saat itu juga, atau dana tersebut cair ketika SWJ telah disetujui atau cair sekian persen di awal? Mas Muhammad Iqbal nanti bisa koordinasi dengan pihak keuangan fakultas terkait mungkin bisa mencairkan poin-poin kegiatan yang dapat dilakukan di awal, misalkan biaya pendaftaran atau DP yang nggak bisa ditunda. Ini mekanisme pencairan di awal nanti bisa koordinasi dengan pihak keuangan fakultas. Untuk Bapak Edi Suprianto, sesuai yang pertanyaan Bapak, materi yang dari UNED apakah ada honor? Karena sekarang UNED sudah murni, karena ada informasi honor pemateri dari dosen UNED, tidak ada honor, tetapi juga menjadi poin. Mohon penjelasan. Jadi sekilas yang dapat kami jelaskan, memang untuk honor pemateri yang PNS tidak bisa diberikan langsung karena menjadi poin. Tetapi jika itu materinya non PNS, insya Allah masih bisa dibayarkan langsung. Mungkin itu Mas Toto yang bisa kami cuplik dari forum pertanyaan chat. Untuk UKM Mas Zaki, izin bertanya Bapak, untuk perencanaan kegiatan 2023 ini berarti masih menggunakan SBU tahun 2022. Kita jelaskan bahwa SBU tahun 2023 dalam proses ini sepertinya sudah ada harapan untuk segera terbit, tetapi untuk kegiatan adik-adik masih standar biayanya, nilai-nilainya masih mengacu tahun 2022. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kegiatan. Silakan Bu Kris. Baik, sudah boleh nggak Pak Toto? Ya, silakan monggo Ibu. Ya Pak Toto, ini ada sedikit pertanyaan sebenarnya berkaitan sama SPJ tadi yang awal tadi. Gini tadi kan informasinya bahwa mahasiswa bisa mengajukan kegiatan baru ketika dua
kegiatan sebelumnya itu SPJ, at least SPJ sudah di-approve oleh pembina. Nah, ini pernah ada kasus tahun kemarin itu ketika sister lagi down, itu pembina nggak bisa approve Pak Toto. Nah, sehingga lewat masanya approval. Nah, sehingga akhirnya mahasiswa itu melakukan pengajuan kegiatan itu secara manual. Nah, ini kalau sekarang seperti ini sistemnya, pripun Pak Toto? Apalagi kalau misal ya kita nggak berharap ya sisternya down, tapi misal sisternya down itu kita harus bagaimana? Itu aja Pak Toto. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Grace. Memang ada beberapa mahasiswa yang menghadap ke kami di kemahasiswaan terkait dengan approval LPJ yang belum dapat persetujuan dari pembinanya. Setelah itu kami koordinasikan dengan tim UPA TIK yang di dalamnya ternyata ada beberapa poin yang jadi yang disampaikan oleh tim UPA TIK bahwa di sistem tersebut barangkali dosen kan punya 2 akun, satu sebagai pembina, satunya lagi sebagai dosen. Begitu yang bersangkutan ataupun pembina yang bersangkutan mengklik di akun pembinanya, maka komponen menu yang ada dalam sistem tersebut adalah menyesuaikan sebagai pembinanya. Begitu ataupun mahasiswa yang bersangkutan, memang ada beberapa yang sudah bisa teratasi gitu. Ternyata ada kesalahan klik. Dan satu lagi memang istilahnya ada pergantian pembina. Ada pergantian pembina sehingga menu yang bersangkutan atau pembina yang bersangkutan masih akunnya atau sistemnya itu masih dipegang oleh akun pembina yang lama. Dan bila mana mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bu Kris tadi 2023 kita berharap sistem sudah semakin mumpuni, semakin bagus. Tapi bila mana ada kendala, silakan kami di kemahasiswaan dihubungi atau dikonfirmasi sehingga kami bisa mengkoordinasikan dengan tim yang terkait dengan sistem tersebut. Begitu, Bu Kris. Silakan Pak Taufan, ada terkait laporan pertanggungjawaban seperti apa dan bagaimana bila mana, karena di dalam sistem itu akan terkunci secara sistem bila mana 2 kegiatan tapi belum upload atau mengunggah laporan pertanggungjawaban, sehingga kegiatan yang ketiga itu akan terkendala karena sistem mengunci dengan otomatis. Tapi terkait dengan sistem pencairan yang tadi disampaikan atau ditanyakan Bu Grace, itu bagaimana pencairannya atau solusinya seperti apa? Monggo Pak Taufan. Terkait sistem ini atau 2 SPJ yang belum di-approve dan kegiatan yang ketiga ini belum tidak bisa dilaksanakan. Nanti secara sistem kami koordinasi dengan Mas Toto. Karena kita berusaha untuk tidak menjadikan hambatan terkait LPJ yang belum di-upload. Saya pikir itu Mas. Terima kasih Pak Taufan. Di chat sudah ada 2 chat dari Pak Gi, FTP, dan satunya lagi dari ETSA. Yang pertama dari Pak Giarto, yaitu terkait honor pemateri PNS, apakah juga dituliskan dalam RAB meskipun tidak dibayarkan cash. Mungkin dalam hal ini karena sekarang sistem poin itu mungkin Pak Taufan. Katakan Pak Taufan, yang pertama dari Pak Gi, yang kedua dari ETSA. Permisi Pak, izin bertanya, untuk honorer yang diberikan kepada pemateri eksternal, apakah sudah include dengan biaya akomodasi dan transportasi?
apakah biaya akomodasi dan rotasi untuk pemateri eksternal dianggarkan sendiri? Silakan Pak Taufan. Terima kasih Pak Di. Untuk terkait honor pemateri PNS, apakah juga dituliskan dalam RAB meskipun tidak dibayarkan cash? Ini sesuatu yang baru di keuangan juga, bahwa dan belum, kita sempat diskusi internal dan belum ada arahan terkait pemateri PNS apakah masuk di RAB. Kemarin kita sempat membahas bahwa pemateri PNS seharusnya itu memang masuk dalam komponen poin. Jadi untuk pencantuman di RAB, keputusannya nanti akan kita sampaikan setelah kita diskusi internal di bagian keuangan. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Untuk pertanyaan dari ETSA, terkait pemateri eksternal ini memang bervariasi. Bervariasi itu dalam arti mereka ada yang memasang tarif, tetapi komponen untuk pembayaran honorarium itu adalah honorarium, akomodasi, dan transportasi. Jadi dipisahkan antara honorarium, biaya akomodasi, dan transportasi. Untuk biaya akomodasi dan transportasi itu bisa dibayarkan at cost sesuai tagihan yang ada atau adik-adik UKM yang membayarkan. Ini biasanya demikian mekanismenya, ada yang dibookingkan oleh UKM, kadang pemateri membooking sendiri. Jadi mekanismenya fleksibel, tetapi komponen untuk pembayarannya dipisah. Semoga Mbak Etsa bisa menerima penjelasan kami. Baik Mas Soto. Terima kasih Pak Taufan, Bapak Ibu yang kami hormati, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Untuk materi terkait RAB dan pertanggungjawaban keuangan, bila mana ada yang memang perlu disampaikan atau penjelasan terkait dengan keuangan tersebut ataupun RAB tersebut, silakan bisa ke kemahasiswaan universitas ataupun bisa berkomunikasi dengan tim keuangan yang ada di fakultas masing-masing. Jadi berapa poin tadi termasuk diantaranya ketepatan laporan pertanggungjawaban yang segera ter-approve di Sister Simawa agar tidak menjadi kendala pada saat pengajuan kegiatan berikutnya. Mohon disikapi, dan bila mana ada kendala terkait dengan approve dari adik-adik sekalian ataupun dari pembinanya, mohon dikoordinasikan dengan kami di kemahasiswaan agar segera dapat solusi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi adik-adik yang ada di UKM fakultas. Karena selama ini yang memang sering ke kami di kemahasiswaan yaitu adik-adik yang UKM universitas, tapi nggak untuk kemungkinan kami persilakan adik-adik yang dari beberapa fakultas memang sudah berkomunikasi langsung dengan kami, bahkan kami sudah men-share WA kami bila mana ada pertanyaan yang perlu kami tindak lanjuti, bisa ke WA kami di kemahasiswaan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan terkait dengan kegiatan pada hari ini ada beberapa yang menjadi kendala,
2023 kita bisa memperbaiki ataupun meminimalisir kendala-kendala yang ada di kegiatan-kegiatan ataupun pengajuan kegiatan tersebut. Berikutnya materi 1 dan 2 dan 3 sudah disampaikan oleh materi masing-masing. Untuk sesi berikutnya kami serahkan kembali kepada Koordinator Pokja Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Jarkasi untuk menyampaikan terkait dengan laporan kegiatan ini dan menutup kegiatan yang telah kita laksanakan mulai tadi jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Mohon waktu sejenak. Mas. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Ibu Pembina UKM Universitas, Bapak Ibu Pembina UKM Fakultas, dan adik-adik pengurus UKM Fakultas yang kami banggakan. Demikian serangkaian kegiatan BIMTEK pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh pemateri bisa menambah kasana ataupun pencerahan terkait dengan proses pengajuan kegiatan, proses pendanaan. Bahkan tadi disampaikan adalah proses pengajuan reward prestasi yang dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa. Bila mana ada kendala terkait dengan sistem-sistem yang tadi disampaikan oleh pemateri, silakan kami akan membuka kemahasiswaan untuk berkonsultasi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara. Mohon maaf bila mana saya selaku moderator dalam kegiatan pada siang hari ini ada salah kata, salah sikap yang secara tidak sengaja kami lakukan, mohon maaf. Dan untuk kegiatan pada hari ini sesuai dengan arahan pimpinan bahwa kegiatan hari ini kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon izin, Bu Sukma, sehat selalu Bu Sukma. Bapak Abu Bakar, Bapak Edi.